Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas perintah Allah, atas karunia Allah yang sangat besar kepada kita semuanya. Dalam kondisi apapun kita merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut kepadanya. Dan barang siapa yang mengkufuri, tidak mensyukuri akan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semuanya bahwa pada saat ini penyakit yang Allah turunkan kepada kita semuanya di dunia ini dan khususnya di Indonesia ini, yaitu COVID-19, yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan yang ada di negeri ini seakan-akan merangkak. Betapa hebatnya ujian yang Allah berikan kepada manusia saat ini, khususnya di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran yang besar bagi kita semuanya, memberikan mau'izah hasanah kepada kita semuanya, hikmah yang besar, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai menjadikan semua yang Allah berikan kepada kita ini kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan bahwa yang hak itu dari Allah. Semua ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebegitu dahsyatnya jika jasmani kita ini, atau orang-orang yang saat ini terkena penyakit corona itu, bahkan diisukan ada yang kemarin masih bisa beraktivitas, malamnya kena, paginya sudah dipanggil oleh Allah SWT. Betapa seriusnya jasmani kita, rohani kita ini, ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah maklum bahwa urusan memenuhi jasmani ini, ya, tidak dapat digunakan prinsip, ya. Yang penting adalah sehat. Jasmani kita ini yang penting sehat. Sebab yang dibutuhkan oleh jasmani ini adalah sehat jasmaninya, terutama kualitas akan kesehatan jasmaninya itu. Ikhwan yang dirahmati Allah, alangkah menjijikkan bila seseorang, ya, di dalam jasadnya itu penuh dengan penyakit, ya, atau rentan dengan penyakit, ya. Dan manakala seperti itu, alangkah berbahayanya,
Jika seseorang sudah rentan penyakit tapi tidak pula menjaga akan kesehatan jasmaninya itu. Begitu juga ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rohani ya. Kalau rohani ini lapar, kalau rohani ini sakit, sebaiknya kita jangan sembarangan untuk memperhatikan rohani kita ini. Sebab akibatnya akan sangat fatal jika rohani ini sakit. Kita tidak bisa memberikan, tidak mampu, tidak mengobatinya dengan baik, maka akibatnya akan sangat fatal. Hanya ada satu obat pemuas hati atau qut al-qulub dan pengenyang jiwa yang penuh dengan kualitas makanan yang baik, kualitas kesehatan yang baik, yaitu zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah resep yang tak mungkin salah karena berasal dari pencipta manusia itu sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita, rohani kita menjadi tenang. Nah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun resep yang sederhana itu efektivitasnya menuntut satu syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu beriman kepada Allah SWT. Sebab tidak mungkin orang yang berzikir kepada Allah SWT dengan menumpahkan seluruh dorongan fitrah, pengagungan, ketundukan, dan kecintaan tanpa didasari keyakinan atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya. Selain itu ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah memberikan manfaat yang sangat besar kepada pelakunya, baik secara individu maupun masyarakat. Secara individu ikhwani yang dirahmati Allah, iman terus memberikan kerelaan hati untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik hasil dari ikhtiar manusia seperti hasil kita menjaga kesehatan kita ya. Sebagaimana upaya-upaya ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan kita ini. Manusia misalnya terlahir sebagai laki-laki ataupun wanita, baik takdir tersebut sesuai dengan keinginannya maupun tidak sesuai dengan keinginannya. Manusia yang beriman akan sangat tegar menghadapi kondisi apapun. Ia bebas dari perasaan tertekan atau stres, depresi, apalagi bunuh diri. Musibah yang Allah berikan kepada kita sekalian, manakala kita menyadari, manakala kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya sebetulnya sangat membantu akan kesembuhan jasmani itu. Ketika rohaninya itu baik, rohaninya itu sehat, maka itu akan mempercepat proses kesehatan fisiknya. Dan tentunya semua yang terjadi akibat yang ditakdirkan Allah SWT, apakah yang tadinya itu sakit sehingga itu sembuh, ataupun dengan sakit itu Allah memanggilnya, maka
orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun rasa galau dalam hatinya. Senantiasa disikapinya dengan baik. Karena semuanya yang Allah berikan itu pasti akan berdampak kebaikan. Kalau kita ini berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan jasmani kita ini sehat, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan menjadikan sehat ini untuk beraktivitas, untuk beramal soleh, untuk membantu orang lain, untuk beribadah kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu semuanya baik. Demikian juga bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mensikapi husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ketika dia menderita musibah berupa penyakit dan segala macamnya, orang beriman senantiasa yakin apa yang didapatkan, apa yang ditakdirkan Allah SWT atas dirinya, yaitu kesehatan yang tidak baik, maka pada hakikatnya adalah baik. Karena dengan dia meyakini bahwa itu semua pemberian Allah SWT, sakit yang dideritanya itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sakit yang dideritanya bisa mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi. Dan sakit yang diterimanya menjadikan dia lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah SWT. Karena lisannya, karena hatinya, karena tubuhnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rohani kita sehat, rohani kita ini menjadi tenang dan tentram. Karena pada hakikatnya hebatnya jasmani tidak ada apa-apanya ketika rohaninya itu sakit. Oleh karenanya, mari kita semuanya mengobati diri kita ini, menjadikan saat ini, kondisi seperti ini, untuk senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diberikan kesempatan untuk beramal soleh dan mensyukuri atas nikmat Allah ini. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.